Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal mustami'unal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuwajahah lagi. Kita bisa saling tatap muka lagi meskipun dalam media online dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, untuk mempelajari dan memahami urusan-urusan din ini. Sebagaimana telah sering kami sampaikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Fama yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan memahamkan dia di dalam urusan din ini. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, ayyuhal mustami'unal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita selalu tafaqquh fiddin, semampu Allah memberikan umur kepada kita semuanya. Harapan kita dengan kita faham akan din, akan urusan agama ini, maka akan kita bersikap lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayyuhal mustami'unal kiram, bapak-bapak, ibu yang saya hormati. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa kita meyakini adanya hari kiamat. Sebagaimana telah datang sabda Rasulullah Muhammad SAW, tatkala malaikat Jibril menjelma menjadi seorang manusia sempurna, lalu mengajarkan din ini, mengajarkan agama ini kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada para sahabat-sahabat yang ada di sekitar Rasulullah waktu itu, ketika beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Ya. Dan hadis ini cukup terkenal, ya. Di mana pada saat itu tatkala Rasulullah sedang bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki yang putih bersih wajahnya, rambutnya hitam legam, ya. Lalu tiba-tiba dia laki-laki ini adalah duduk di dekat Rasulullah, ya. Pahanya dia sandarkan kepada Pak Rasulullah, tangannya dia sandarkan kepada tangan Rasulullah. Lalu orang ini tadi bertanya. Pertanyaan yang pertama adalah tentang Islam. Mal Islam? Tanya orang ini tadi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Rasulullah menjawab, Al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tu'ti wa shaumir Ramadan wa tahujjal in istata' ilaihi sabila. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh orang ini tadi yang belum dikenal di kalangan para sahabat, tidak dikenal, karena orang ini tiba-tiba muncul begitu saja, ya. Orang ini berwajah bersih, berpakaian rapi, putih bersih, lalu rambutnya hitam legam.
menandakan bahwa orang ini tidak dalam safar, tidak dalam perjalanan jauh. Orang ini adalah orang yang dekat saja, tetapi para sahabat tidak ada yang mengenalnya. Itulah anehnya. Ya, itulah yang menjadi tanda tanya di dalam pikiran para sahabat-sahabat Rasulullah waktu itu. Dan sekali lagi orang ini bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Lalu oleh Rasulullah dijawab bahwa Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu dalam perjalanannya. Kemudian orang yang bertanya tadi mengatakan, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Ya, sehingga para sahabat pun bertanya-tanya. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, setelah dijawab oleh Rasulullah kok malah membenarkan, ya. Namun para sahabat tidak ada yang berani mengalahkan interupsi saat itu. Ketika Rasulullah Muhammad SAW telah menjawab pertanyaan orang tadi tentang Islam, maka orang tersebut melanjutkan pertanyaan, wamal iman. Melanjutkan pertanyaannya kepada Rasulullah, bertanya tentang apa itu iman. Maka Rasulullah menjawab bahwa iman itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, dan kepada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang lebih kita kenal dengan istilah rukun iman. Dan lagi-lagi orang tadi mengatakan, sodakta, engkau benar. Lalu selanjutnya orang tadi bertanya tentang masalah kiamat dan tentang masalah tanda-tanda kiamat. Ayyuhal mustami'un al-kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang budiman. Ya. Dari sekian pertanyaan tersebut tentang iman, ternyata di sana Rasulullah menjelaskan tentang iman kepada hari kiamat. Ya. Itulah yang menjadi manhaj, itulah yang menjadi akidah atau keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwa sebagaimana Rasulullah menerangkan di dalam hadisnya tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ayyuhal mustami'un al-kiram, ya. Ketika kita berbicara tentang yaumul qiyamah, tentang hari akhir, ya, maka banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bagaimana kondisi umat manusia kelak pada saat itu. Ada rangkaian peristiwa hari kiamat, kemudian yaumul ba's, hari di mana dibangkitkan seluruh manusia. Ya. Kelak umat manusia itu pada hari kiamat dalam kondisi yang berbeda-beda. Ya. Mereka dalam kondisi sesuai dengan amal yang pernah mereka perbuat di dunia. Sehingga di depan kami sampaikan banyak firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi umat pada waktu itu. Antaranya adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran, surat ke-3, ya. Ayat 105 dan 106, ya. Di sana Allah menggambarkan salah satu kondisi atau keadaan manusia pada hari kiamat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Yang artinya di ayat 106 ini, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, ya, pada hari itu ada wajah yang putih bersih. Dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Itu ayat 106, ya, yang menjelaskan bahwa ada sebagian manusia kelak dalam kondisi wajahnya hitam legam, ya, setelah dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian pada ayat 107-nya Allah berfirman, wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah,
mereka kekal di dalamnya. Ini satu gambaran di antara banyak gambaran yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi kelak umat manusia ketika hari kiamat. Ya. Mereka ada yang berwajah gelap gulita dan ada di antara mereka pun juga yang berwajah putih berseri-seri. Nah, di antara tanda dikenalinya umat Rasulullah Muhammad SAW adalah bekas anggota wudhunya, ya, itu putih berseri, ya, yang disebut dengan terkenal dengan istilah ghuran muajjalin. Ya. Jadi kelak di antara tanda umat Rasulullah Muhammad SAW dikenali karena bekas anggota wudhu di tubuh mereka itu putih berseri bersinar. Itulah di antara tanda-tanda umat Rasulullah Muhammad SAW kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Termasuk juga di antara gambaran, ya. Di antara gambaran bagaimana umat manusia kelak di hari kiamat yang berbagai macam kondisinya, ada yang berjalan di atas wajahnya, ada yang tenggelam di dalam keringatnya, ada yang kondisinya pontang-panting, tidak karuan, ya. Maka di antara juga kondisi umat manusia kelak pada hari kiamat sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Toha, surat ke-20, ayatnya adalah ayat 124 dan seterusnya, ya. Di sini kami bacakan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya. Ini diantara kondisi orang-orang atau manusia kelak pada hari kiamat di mana Allah menggambarkan kondisi mereka yang menentang tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya, para mufassirin mengatakan kelak di alam kuburnya mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala tadi, selain mereka diberikan oleh Allah kehidupan yang sempit, ya, itu juga oleh Allah dikatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak pada hari kiamat mereka akan digiring, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Ya. Ayat selanjutnya ayat 125 Allah berfirman, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya. Orang-orang yang digiring oleh Allah, orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta, dikarenakan orang-orang itu tadi berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatan-peringatan Allah, itu mereka protes kepada Allah dengan mengatakan, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau giring kami dalam keadaan buta, sedangkan kami di dunia dulu dalam keadaan bisa melihat. Ya. Maka Allah menjawab ayat selanjutnya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu dikarenakan telah datang kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fanasitaha, tetapi kalian melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula lah pada hari ini kalian semuanya dilupakan, ya. Itulah ikhwani fiddin rahimakumullah, dua contoh, ya. Dua contoh gambaran manusia yang dijadikan atau yang kelak pada hari kiamat kondisinya berlain-lainan. Tergantung bagaimana amal mereka ketika mereka di dunia. Apakah mereka beriman pada Allah
dengan keimanan yang baik, atau justru mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang hal tersebut. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini sebagaimana tema yang telah kami tuliskan, ya, kita akan mencoba mengkaji salah satu sabda Rasulullah Muhammad SAW yang menjelaskan tentang orang-orang yang pada hari kiamat kelak itu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tadi di depan telah kami sampaikan bagaimana kondisi huru-hara pada yaumul kiamah, pada hari kiamat. Manusia akan berbeda-beda kondisinya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Di antaranya termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis ke 659, ya. Di sana Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan faqadat ainahu, muttafaqun alaihi. Yang artinya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita tahu siapa itu Abu Hurairah, meskipun Abu Hurairah itu adalah salah seorang sahabat yang masuk Islamnya, ya, masuk Islamnya itu termasuk tidak pertama. Artinya beliau termasuk Islamnya itu sudah agak terakhir, ya, bukan as-sabiqunal awwalun, ya. Namun hidup beliau begitu berkahnya, beliau selalu menyandingi bersampingan dengan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga banyak hadis-hadis beliau baik berupa qaulan, perkataan, ataupun perbuatan beliau, atau takriran, atau ketetapan beliau yang beliau riwayatkan dari Rasulullah, ya. Dan inilah di antara banyak sahabat yang periwayatannya paling banyak, itu Abu Hurairah, ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Ikhwani fillah rahimakumullah ya mustami'unal kiram. Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Sab'atun, ada 7 kelompok, ya. Ada 7 golongan manusia, ya. Yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Di mana 7 golongan ini nanti itu Allah melindungi mereka di dalam perlindungannya yauma la dilla illa dilluh, di mana pada hari itu tidak ada yang dapat melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan, ada 7 kelompok yang Allah kelak akan melindunginya, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tadi kami sampaikan bagaimana huru-hara hari kiamat tersebut, ya. Di mana manusia yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in yauma idin sya'nu yukni, ya. Allah menjelaskan di dalam salah satu ayatnya. Pada hari itu yaitu yauma yafirul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, seorang anak akan lari dari bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa banih,
Dan seorang akan lari dari suami atau istrinya dan juga dari anak-anaknya. Ya. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughnih. Kenapa demikian? Kenapa mereka mencari selamatnya masing-masing individual sekali? Karena pada hari itu urusannya sangat besar, yaitu menghadapi mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari itu tidak ada yang dapat melindungi kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam penjelasan tersebut, di mana pada hari tersebut tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Ya. Jadi pemimpin memang cukup berat, karena akan mas'ul, akan dimintai pertanyaan, tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun di antara kebahagiaan seorang pemimpin, tatkala dia bisa memimpin masyarakatnya, memimpin yang dipimpin dengan adil, maka kelak dia adalah orang yang pertama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena keadilan seorang pemimpin itu akan mendatangkan manfaat kepada yang dipimpin. Ya. Keadilan seorang pemimpin itu akan dirasakan manfaatnya oleh semua orang yang dipimpinnya. Termasuk kebalikannya, kedoliman seorang pemimpin itu akan dirasakan juga oleh seluruh masyarakatnya. Ya. Sehingga ada seorang ulama mengatakan, seandainya aku tahu, ya, bahwa aku mempunyai doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan doa itu akan aku berikan kepada pemimpin. Ya. Doa itu akan aku berikan kepada pemimpin. Ya. Adil tentu lawan dari zalim. Ya. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada proporsinya, sehingga lawannya adalah zalim. Yaitu wadu'u syai' fi ghairi maudhi'ihi. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah zalim. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah wal mustami'un al-kiram, bapak-bapak ibu-ibu pemirsa yang budiman, ya. Peran seorang pemimpin yang adil ini sungguh ditunggu oleh masyarakatnya. Dan ini akan mendatangkan kemaslahatan baik duniawi maupun ukhrawi bagi dia pemimpin dan juga bagi masyarakat yang dipimpinnya. Itu yang pertama. Jadi imamun adilun, imam yang adil. Mungkin di antara kita banyak yang dipasrai oleh Allah Subhanahu wa taala amanah kepemimpinan, ya. Minimal memimpin rumah tangga atau memimpin di tingkat RT atau yang lebih luas dari lagi, maka peganglah hadis Rasulullah ini, imamun adilun. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Yang kedua adalah seorang remaja, ya, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang pemuda di mana jiwa mudanya masih begitu menggelora, ya. Namun ternyata pemuda ini tadi mampu menyalurkan gelora hawa nafsunya tersebut kepada hal-hal yang mendorong dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termasuk sesuatu yang memang tidak banyak. Sehingga seorang pemuda yang mampu tumbuh di dalam masa kepemudaannya dan dia mampu untuk mengarahkan jiwanya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dalam makna khusus dan juga dalam arti makna yang luas, maka itu adalah kelompok kedua yang kelak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada perlindungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki, di sini dikatakan seorang laki-laki qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yang hatinya itu selalu terpaut, hatinya itu adalah hati masjid. Ya. Hati orang-orang yang tawadhu, hati orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seorang pemuda atau seorang laki-laki yang qalbu mu'allaqun fil masajid, hatinya itu selalu berorientasi masjid. Ya. Dia akan teringat terlalu masjid. Kehidupan di masjid akan mewarnai dia di luar masjid. Ya. Solehnya dia tidak hanya di dalam masjid, tetapi solehnya dia juga terbawa di luar kehidupan di masjid. Baik dalam kehidupan keluarganya, kehidupan muamalahnya dengan sesama manusia, baik dia di kantor, di dunia perdagangan, dimanapun dia berada. Itu akan selalu ruh masjid, kondisi dalam masjid akan dia bawa di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang kelompok yang ketiga, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah wa rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Dua orang ini cintanya bukan didasari atas kesamaan warna kulit, bukan atas kesamaan warna atau asal suku, ataupun didasari atas hal-hal yang lain. Mungkin tentang hobinya atau tentang mungkin satu kantor, satu wilayah seperti tidak. Tetapi Rasulullah mengatakan wa rajulani tahaba fillah. Orang ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada perlindungan, dikarenakan orang ini saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ikatan yang dia gunakan dalam persaudaraan mereka adalah ikatan fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kalau toh dia harus berkumpul juga karena Allah, dan dia pun kalau harus berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kelompok keempat. Ya. Kemudian ikhwani fi din rahimakumullah. Kelompok selanjutnya yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat yang tidak senonoh oleh seorang perempuan yang kaya raya dan cantik. Ya. Tetapi laki-laki tersebut mengatakan ini akhafullah, aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mampu mengendalikan hawa nafsunya tatkala peluang itu ada di depan matanya. Sebagaimana kemarin kita kisahkan bagaimana kisah kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha, istri dari pembesar Mesir. Ya. Seorang wanita yang kaya raya, seorang wanita yang cantik, di mana pada waktu itu hanya ada Yusuf dan Zulaikha yang ada. Tetapi ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha, Yusuf lari kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari godaan Zulaikha. Ya. Kira-kira gambarnya seperti itu. Ya. Jadi warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Ya, seorang laki-laki yang digoda atau diajak oleh seorang wanita yang kaya dan cantik, tentu untuk berbuat hal-hal yang tidak benar. Tetapi laki-laki tadi mengatakan, pemuda tadi mengatakan, ini akhafullah, aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan dia menahan hawa nafsunya, maka surgalah baginya balasannya. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kami lanjutkan kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama syamaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah secara sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai di sini digambarkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, apa yang disediakan oleh tangan kanannya. Suatu gambaran, suatu makna majazi, makna gambaran bahwa betul-betul dia menyembunyikan amalan sedekahnya. Ya. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Ya.
Karena dalam rangka menjaga keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ikhwani fillah rahimakumullah wal mustami'un al-kiram, wa rajulun dzakarallaha khalian faqadat ainahu. Seorang yang zikir, yang ingat kepada Allah dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi sampai air matanya menetes, ya. Dalam arti dia ingat akan dosa-dosanya, dia ingat akan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dia ingat akan siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, itulah 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan kita, dari 7 ini kita masuk berapa kelompok? Ya, mungkin yang hadir di sini bisa mengaca diri kira-kira masuk kelompok mana atau tidak masuk semuanya. Naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillahi min dzalik, ya. Harapan kita dari 7 kelompok manusia ini kita bisa masuk semuanya. Ya. Kita juga menjadi pemimpin yang adil tatkala diamani Allah kepemimpinan. Kita juga menjadi orang yang saling mencintai karena Allah. Kita menjadi orang yang bisa menahan hawa nafsu kita karena takut pada Allah. Kita dan sebagainya. Minimal ada satu lah, minimal. Minimal ada satu yang kelak bisa menjadi modal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, untuk sore hari ini mohon maaf, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan sekilas sedikit, tidak sampai waktu maghrib, ya. Semoga yang sedikit ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, monggo kami persilahkan. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bila Dajjal sudah keluar, apakah taubat masih diterima, Tat? Jazakallah khairan kasiran. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, innallaha yaqbalu taubata malam yughargir. Bahwa sesungguhnya di antara pintu taubat itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tatkala nyawa kita belum sampai kerongkongan, ya. Malam yughargir, ya. Tetapi tatkala nyawa kita sudah sampai kerongkongan, maka pintu taubat itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain dikatakan bahwa pintu taubat itu masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dari barat. Tatkala tanda hari kiamat datang, di antaranya adalah terbitnya matahari dari barat. Boleh jadi karena terjadi kekacauan di tata surya, sehingga matahari yang biasanya kita lihat terbit dari timur, kok tiba-tiba terbit dari barat, maka pada hari itu pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dahulu mana Dajjal muncul sama matahari terbit dari barat? Allahu a'lam. Yang jelas yang dalam hadis-hadis yang sore, itulah 2 tanda pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, dan yang kedua tatkala matahari telah terbit dari arah barat. Syukran. Yang kedua, bagaimana kita orang mukmin menyikapi pandemi Covid seperti sekarang, Ustaz? Jazakallah khairan kasiran. Yang pertama, tentu kita yakini ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa pandemi ini adalah murni takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, qul, katakanlah, la yusibana, sekali-kali tidak pernah menimpa kepada kami, termasuk pandemi Covid-19 ini, ya, illa ma kataballahu lana, kecuali itu semua telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah atas kami. Huwa maulana, dialah Allah penolong kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi sikapnya ada 2. Di sini Allah menggambarkan sikap orang beriman itu ada 2.
Yang satu meyakini bahwa ini semua adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu jauh sebelum jagat raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kita yakini. Yang kedua, kita juga meyakini bahwa Allah lah pelindung kita, kaum mukminin, ya. Sehingga karena atas dasar itu kita bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini. Pasrah bukan berarti adalah pasrah bukan tidak, tetapi pasrah tentu dengan usaha-usaha sebagaimana yang telah dibenarkan oleh Rasulullah. Sebagai contoh, Rasulullah mengatakan di dalam konsep isolasi, ya, di dalam konsep isolasi, bahwa ketika terjadi suatu wabah di suatu daerah, maka jangan keluar dari daerah tersebut. Orang yang dari luar jangan masuk ke dalam daerah tersebut, ya. Itulah sikap kita sebagai orang beriman tatkala kita menghadapi pandemi COVID-19. Demikian, jazakallah khairan kasiran atas perhatian dan beberapa pertanyaan. Apabila ada hal-hal yang salah itu murni dari saya pribadi, dan apabila benarnya itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.